adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Masih semangat kan? Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Kak Lena bawakan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala pemberkatan-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dalam mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Sebelum kakak bercerita, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca Alkitab kita. Nah, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Ayo kita sama-sama membacakannya. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tadi sudah membaca Alkitab. Nah, di situ diceritakan bahwa ada 3 orang pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan ke dalam dapur perapian. Nah, tapi adik-adik tahu nggak siapa itu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu merupakan pelayan yang dipilih untuk melayani Raja Nebukadnezar. Nah, mereka itu dipilih karena mereka itu telaten dalam bekerja, tidak bercela, kemudian berkelakuan baik, muda, pintar, dan berhikmat, dan memiliki pola hidup yang sehat. Nah, maka dari itu mereka itu dipilih untuk melayani Raja Nebukadnezar. Yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu istimewa bukan karena mereka melayani Raja Nebukadnezar, tetapi karena keteguhan dan kesetiaan iman mereka kepada Allah. Nah, pada suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang sangat tinggi. Kemudian ia mengundang semua pemimpin-pemimpin bangsa untuk melihat patung yang dia buat. Nah, kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke Babel untuk melihat patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian pengawal Raja Nebukadnezar
mengumumkan bahwa semua orang yang ada di Babel harus menyembah patung itu. Jika tidak, mereka akan dihukum. Nah, karena semua rakyat-rakyatnya itu takut dihukum, mereka semua datang lalu sujud menyembah kepada patung emas yang sangat tinggi itu. Tapi ternyata ada orang Kasdim yang melaporkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung tersebut. Nah, karena tidak mau menyembah patung tersebut, 3 orang ini ditangkap dan dibawa ke Raja Nebukadnezar. Nah, 3 orang ini yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kemudian 3 orang itu diikat lalu dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Nah, dapur api yang panas itu mereka seperti dimasukkan ke dalam tungku yang sudah dibakar kayu di situ, kemudian apinya telah membara. Mereka dimasukkan ke dalam tungku tersebut. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar melihat ke perapian tersebut. Tadi yang dimasukkan 3 orang. Kok sekarang kelihatannya ada 4 orang yang di dalam perapian tersebut. Nah, tapi dilihat sama Raja Nebukadnezar, kok mereka tidak terlihat seperti terbakar. Bahkan mereka sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada tanda-tanda mereka kepanasan karena mereka dibakar. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama mereka. Nah, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api itu. Mereka tidak terbakar, bahkan rambutnya pun tidak ada yang terbakar. Baju-bajunya masih utuh seperti mereka semula sebelum dimasukkan ke dalam dapur api tersebut. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Nebukadnezar pun takjub akan kejadian tersebut. Nah, kemudian dia memberikan perintah kepada setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Nah, disitulah Raja Nebukadnezar takjub akan Allah yang dipercayai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sungguh Allah yang hebat dan Allah yang sangat berkuasa. Raja tersebut terheran-heran dengan kesetiaan iman mereka terhadap Allah yang mereka percayai. Iman dan kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah menjadi perisai dan kekuatan mereka. Keberanian mereka mempertaruhkan iman membuahkan mukjizat dari Allah dan menghasilkan pertobatan Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar ini menjadi berubah sikapnya. Dia dulu mengancam, menekan rakyat-rakyatnya, sekarang justru membela dan menyanjung Allah yang dipercayai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, dulunya menindas, sekarang menghormati. Nah, jadi adik-adik, jangan pernah malu dengan imanmu. Beranilah sebagai pengikut Kristus karena Dia akan melindungimu. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang ada di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, Yesus akan mendengarkan seruan orang-orang yang setia kepadanya, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang percaya kepada Allah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dan Allah akan menolong mereka di setiap mereka mengalami kesusahan. Nah, adik-adik, kakak punya satu lagu yang menceritakan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Nah, kakak ajarkan ya lagunya. Ayo kita dengarkan bersama-sama.
Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Kan adik-adik? Nah, lagu tersebut menceritakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut mati walaupun dimasukkan ke dalam dapur api karena Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang dapat Kakak sampaikan pada minggu ini, kiranya kita dapat meneguhkan iman kita, percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat melindungi kita dan menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi, karena kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan segala firman yang telah kita terima pada hari ini. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami menjadi anak-anak yang takut akan-Mu ya Tuhan, dan setia kepadamu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jadi kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Jangan main di luar, main di rumah aja. Kemudian sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.